buat aku sebenarnya agak pro nih sama konten kreator yang sering membahas honest review, Ya, memberikan review jujur. Karena misalnya apapun ya, mau makanan, mau fashion, mau produk tertentu, kadang ya kita emang harus jujur sih, nggak bisa yang kayak ini enak banget loh, wah gila enak terus banget. lebay gitu Terus ya. Kalau dari sudut UMKM ya, kan mm, Ma juga punya usaha ya. ya Itu salah satu apa ya? Itu tuh diperluin banget buat kita karena review itu bisa bantu naikin naikin kita punya value gitu. dan kita sebagai UMKM juga itu kan kadang-kadang kita nggak pernah punya ini ya SOP. Bagaimana menyikapi kalau viral? Bagaimana menyikapi kalau viral positif? Bagaimana menyikapi kalau viral negatif? Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Siapa saya? Ma Upit di sini duluan. Senang banget karena hari ini kita akan mereview HP barunya Maupit. Cekikikan dulu dong. Iya, Maupit baru beli HP baru karena beliau Sampai nangis tuh. karena beliau ini mau jadi konten kreator. Ceritanya gitu. Oh iya. Iya, kayaknya Cita-citaku cita-cita menjadi gitu. konten Karena kan kreator. kita udah bikin podcast berapa lama coba? Kita udah bikin YouTube berapa lama? Iya. Bikin TikTok udah berapa lama? Kontennya masih burem aja dia. Ala anak Gen Z gak sih kan mesti burem. Oh gitu ya. Foto blur ya. Nggak tahan dengan apa ya? Pressure. Sebenarnya bukan karena HP-nya. Tapi kan kita sebagai orang yang mau bikin konten, mau Iya. bikin review, mau menunjukkan sama teman-teman, harus jelas gambarnya, Mak. Gak usah burem ya. Heeh. Sama kayak review, nggak boleh yang burem-burem, harus jelas gitu. Gurem. Burem tuh asin mas. Ya gitulah. Pokoknya jadi hari ini kita akan mereview Sampai HP nangis. HP barunya Mak Upit yang baru dibeli kemarin. Baru banget sampai biar mahal tuh tadi aku harus pasangin wallpaper mukaku biar value-nya naik. Baik. Ini kan kita sebagai UMKM kan harus tahu nambahin value kan. Iya. Nah, fotoku tuh termasuk value buat Banget. banget. Jadi doa. jadi doa. Semoga rezekinya, semoga followernya. Iya, wallpapernya kan rezeki gitu. Iya, namanya Rizky gitu. ya. Ya Allah berikanlah rezeki langsung nol. Udah Jebret, nggak, begitu dibuka, wah Rizky nih, Rizky lagi banyak banget rizkinya. Gitu. Amin. Makasih ya Mas ya. Iya, Pagi-pagi terima udah dikasih kasih. rezeki. Iya, jadi hari ini sebenarnya kita agak gemes sama konten-konten yang berseliweran di dunia sosial media. Iya. Lebih banyak di Twitter sih sebenarnya. Dan itu ramai juga di TikTok, di Instagram juga kemarin aku sempat lihat. Jadi ada case gini, nggak usah disebutin ya sebenarnya ya. Tapi aku ceritain garis besarnya aja. Jadi ada food blogger ceritanya gitu di kota di Jogja. Waktu itu dia sempat datang di sebuah rumah makan lama lah. Rumah makan legend, rawon. Nah ceritanya gitu, dia nge-review, followersnya banyak. Terus akhirnya dia bikin mungkin ikut tren yang honest review gitu loh, Mak. Yang jujur gitu. Ya, tapi ini ada tapinya. Agak lebay. Bahasa pilihan diksi-diksinya sih menurutku. Sampai kok kalau buat aku honest review itu penting. Tapi yang dia lakukan sebagai content creator atau apalagi dia sebagai food reviewer ya, food blogger, bahasanya tajam banget gitu. Sampai akhirnya mungkin teman-teman se-Jogja Raya dan lain-lain itu nge-blacklist lah gitu, nge-ban si orang ini, bukan nge-ban main band ya, di-ban gitu ya. Nah itu kan jadi sebenarnya ini hal-hal yang sering berulang. Ada juga kan konten kreator yang misalnya ya ini karena followersnya banyak, terus
ada juga yang indikasinya kayak pengen nebeng makan gratis gitu loh. Oh iya, pernah Pernah lihat tuh rame yang kan dia ya? bilang followernya banyak padahal dia nggak mau bayar, ya Sebenarnya kan? intinya mungkin bukan itu, tapi Nggak punya terkesannya duit. gitu kali. Tapi boleh juga ya, minimal berapa itu follower begitu bisa makan gratis. Aku itu, Mak. Aku gitu ya. Soalnya aku sering dulu back then gitu ya, Hmm. sebelum banyak bikin konten-konten yang kayak gini-gini, sering dimintain untuk review. Datang dong ke rumah makan kita, tolong bikin review. Sampai sekarang masih sering mendapatkan undangan makanan gratis. Tapi diundang ya, bukan cuk dateng gitu. Diundang, nggak pernah yang saya mau makan, saya tukar sama Bakwan. sama story gitu ya. Nah ini kan Aduh. ini jadi topik yang cukup rame lah gitu ya. Apalagi Mak Upit kan sebagai pelaku usaha. Saya juga Ya. dong. Saya dua-duanya pelaku usaha juga konten creator iya. Tapi kalau aku lihat juga sekarang di Reels, katakanlah di Reels di TikTok itu jadi pusat kita nyari sesuatu lah ya sebenarnya. Iya Misalnya benar. lagi di Mak Upit kemarin terakhir kemana? Makassar ya misalnya. Ke Makassar. Kadang lihat makanan yang di review tuh ya, makanan yang enak apa, tempat yang Hidden Gem bagus, hidden Makassar. gem Nah ya. itu kan Kita tuh directory. kadang-kadang nyarinya memang di sosial media Betul. sih. Directory-nya kan pasti ke TikTok dulu atau ke Instagram dulu kan? Ya dua-duanya tergantung usernya ya. Tapi pasti kita akan cari review by review. Jadi sebetulnya review itu buat kita sebagai yang mau mencari ya itu juga jadi referensi. Tapi kalau dari sudut UMKM ya, kan Ma juga punya usaha ya. Iya. Itu salah satu apa ya? Itu tuh diperluin banget buat kita karena review itu bisa bantu naikin kita punya value gitu. Jadi kita yang tadinya nggak terkenal bisa jadi terkenal. Itu kan bisa ngedongkrak ini ya Iya. omset ya penjualan gitu. Kan orang jadi cari, tadinya orang nggak tahu jadi tahu, tadinya orang Iya. apalagi bisa sampai viral gitu ya. Orang tuh bisa sampai nyari-nyari gitu. Produknya ini pengen nyoba. Nah, itu juga PR juga buat kita pada saat udah viral. Jangan sampai produknya itu nggak sesuai dengan apa yang ditulisin sama Over atau promise lah ya. ya misalnya wah ini ternyata pas nyobain kayaknya nggak seenak yang di review deh gitu. Nah ini kan jadi kayak gimana ya? Maksudnya saya sebagai content creator nih sering bikin konten. Ya review aja. Tapi buat aku sebenarnya agak pro nih sama content creator yang sering membahas honest review. Ya. Memberikan review jujur. Karena misalnya apapun ya, mau makanan, mau fashion, mau produk tertentu. Kadang ya kita emang harus jujur sih, nggak bisa yang kayak ini enak banget loh. Wah, gila enak Terus banget. lebay gitu Terus ya. terus Karena pesen Mas dibagus-bagusin ya biar iya, ya sebenarnya ya itu. gitu. Jadi kalau aku pribadi sih kayak ketika ada undangan ke temen gitu ya. Terus kalau misalnya nih pas ada undangan, lalu nemu makanannya itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Enggak, aku nggak pernah. Itu apa yang dilakuin? Aku biasanya sih gini kayak boleh nggak aku datang dulu gitu. Aku datang dulu. Oke. Artinya aku mau nyoba, aku beli. Jadi aku bisa ngasih insight dulu di belakang. Gitu. Nah itu sebetulnya yang penting ya buat kita. Kadang-kadang kan yang jadi PR kalau aku lihat ya dari beberapa tuh kayak yang mereka nge-review gitu kayak mystery guest gitu loh. Dia datang cucuk-cucuk gitu terus kayak pernah nggak yang ada yang sampai viral juga tuh yang ternyata dia videoin tempatnya kotor. Ya itu ya juga Ya tuh. kan tempatnya Yang kotor terus nyuci di kamar mandi. Iya terus apa terus yang tisu-tisu apa segala macam berserakan. Iya. Terus makanannya ya ya pokoknya itu kayak sidak Mr. Guest gitu terus tiba-tiba diposting dan viral gitu. Jujur sih kalau misalnya kayak kita dari sebagai pelaku usaha ya ada dua sudut pandang ya. Iya. Kadang-kadang yang jujur itu memang penting Iya. biar kita tuh nggak bohongin customer ya betul. gitu kan itu. Dan kalau misalnya yang negatif ya kita juga harusnya sih ada komunikasi mungkin ya Mas ya. Nah Komunikasi ini gitu loh ini karena penting kan banget ya. Ini kan penting banget ya. Misalnya
kita hidup di zaman Berubah. semuanya terbuka gitu Ya, ya. Apa-apa sekarang misalnya orang nggak suka tinggal posting, video, publish, video katakanlah viral. pejabat negara, katakanlah polisi atau siapapun yang katakanlah orang yang terkenal, orang yang nggak terkenal pun lagi melakukan sesuatu. Misalnya mau Upit nih di jalan lagi ngupil-ngupil gini, tiba-tiba gitu ada yang videoin kan bisa viral gitu. Iya. Wah, Wah, gitu. apa-apa gampang diviralin gitu kan sebenarnya. Nah, itu kan semuanya era keterbukaan informasi. Iya. Dan kita sebagai UMKM juga itu kan kadang-kadang kita nggak pernah punya ini ya SOP. Bagaimana menyikapi kalau viral? Bagaimana menyikapi kalau viral positif? Bagaimana menyikapi kalau viral negatif? What to Kayak boleh do? juga sih ya Iya kan? dibuatin Iya kan SOP. sebenarnya. Kalau di emas sih khususnya karena mungkin sekarang lebih banyak di online ya, kayak di marketplace itu kan ada aja ya review. Itu kan sama aja kayak review di produk itu. Nah, pernah juga dapat bintang 1. Iya. Nah, Iya. tapi bintang 1-nya itu kadang-kadang customer itu nge-reviewnya langsung ke kita ya. Iya. Padahal kesalahannya itu di mana mereka tuh nggak tahu gitu. Nah, ini kan Nah, perlu itu ada. merugikan kita gitu Betul loh, betul banget. Mas. Kayak misalnya beras, aku jualan beras kan di Tokped sama di Shopee. Seringkali berasku tuh digigit tikus di gudang. Tapi di gudang. Dia di gudangnya delivery dong. Oke, di gudang. Middleman-nya dong. Berarti Transisi di transisi antara ya. dia transisi. Oke. Nah, kan customer marah. Komplainnya tuh ke kita kan, Komplainnya ke seller. sampai kok ini bisa-bisanya jual beras yang kemasannya udah digigitin tikus bolong gitu. Nah, itu kan bukan saya. Masa saya jual celana dalam bolong, beras bolong. Beras bolong. Beras bolong. Coba bolong enggak? Sundel. Sundel tuh gini. Iya. Ya jadi itu kan maksudnya hal-hal seperti ini itu kan seringkali orang komplain ya. Iya. Orang komplain tuh sekarang terbuka. Lewat testimoni. Kadang-kadang apa? Lewat Google review. Ya, bisa Dan dia minta di-review. Misalnya yang dirugikan adalah Gojek, drivernya dia minta pasukannya tolong serang kantornya, di review jelek semua. Nah, ini kan sesuatu yang menurutku akibat viral, mitigasinya tuh gimana sih buat teman-teman UMKM gitu. Ya. Nah, ini kan kayak menurutku kita harus memberikan satu direction juga. Mungkin nanti di episode lainnya kita harus mikirin dulu nih. Iya. Bagaimana memitigasi hal-hal yang kayak gini, review jelek. Kalau review bagus juga harus ada mitigasinya juga menurutku. Tapi pernah lihat nggak yang sempat viral juga gara-gara di review jelek gitu kan? Tapi dia ada actionnya. Ya, iya ada pasti dong. Pasti ada actionnya action itu dong. actionnya maksudnya action yang positif. Iya. Yang kayaknya sebetulnya banyak ya case-case yang gara-gara review terus viral. Tapi itu tergantung lagi si pelaku usahanya atau si pemilik usaha ini menerima masukannya itu, kritikannya, terus actionnya itu yang paling penting. Nah, action itu sebetulnya banyak kok yang dapat viral, terus negatif, dia malah makin naik gitu, karena ternyata action yang diambil positif, bagus. Berarti mitigasinya benar dong. Ya, tapi ada juga yang begitu dia viral ternyata responnya dia kurang bagus ya. Nggak sedikit juga yang malah sampai gulung tikar gitu. Malah misalnya dia defensif luar biasa, ya, betul. marah-marah. Betul. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu tuh, kalau sepengalaman mah ya, kita dapat feedback negatif nih, dapat kurang bagus gitu. Yeah. Kita coba tenangin dulu. Kalau yang aku lakuin ya, jadi kita tenangin dulu customernya, kita langsung kontak. Kemudian yang paling pertama ya kita minta maaf dulu, permohonan maaf. Terus kita evaluasi nih kesalahannya ada di mana. Kemudian kita pertanggungjawabkan atas itu. Setelah itu kita kasih gimmick. Actionnya itu ya mungkin kayak permohonan maafnya itu nggak cuman maaf terbuka atau tertulis, tapi mungkin produknya kita ganti. Betul. Ya kan, kita replace gitu, yang itu kita tarik. Terus ada actionnya, misalnya tolong produk yang rusaknya dimusnahkan, nanti kami ganti. Terus ini sebagai permohonan maaf. Nah itu sih customer juga mungkin akan terima ya. Sejauh ini yang Emak lakuin ketemu
ketemu case-case seperti itu, even misalnya kesalahannya tuh bukan di kita. Iya. Kesalahannya misalnya di ekspedisi lah atau dimanapun gitu. Ya kita harus action. Setelah itu kita kasih Kalau replace-nya. katakanlah kasus yang tadi ya, review rawon, dibilang nggak keasinan lah, nggak sesuai lah segala macam. Sebetulnya kalau keasinan Terus itu ini nggak sih relatif? Maksudnya kan kesalahannya mungkin berada di lidahnya si reviewer kan. Iya bisa Padahal jadi. Padahal si tokonya warung ini udah lama jualan gitu, udah puluhan tahun. Atau bahkan dia lagi galau gitu mungkin ngaduknya, namanya wajar lah. Nah, menurut Mbak Upit sebagai pelaku usaha juga, mitigasinya gimana kalau kayak gitu? Ya balik lagi ya, kalau misalnya kayak keasinan tadi ya. Karena selera orang Jawa sama selera orang Sunda pasti beda. Betul. Ya kan, tergantung dari lidahnya. Balik lagi menurut aku mungkin lebih ke fokus problemnya itu di mana. Terus solusinya seperti apa. Nah, itu yang harus dikuatin. Iya. Aku juga agak worry sih sebenarnya. Cuman ya antara honest review itu penting. Review jujur itu penting banget. Tapi juga kita sebagai reviewer kan judulnya reviewer ya. Kalau aku memposisikan misalnya saya sebagai ini nih teman-teman nih, saya sebagai reviewer yang mau datang. Kalau dibayar ya bilang kita dibayar. Kita harus menyajikan apa yang bagus, segala macam ya nggak apa-apa. Karena emang dibayar kan. Atau kalau misalnya memang ada koreksi, aku lebih senang koreksinya aku sampaikan ke pemilik usaha. Itu lebih sering tuh. Aku lagi, Mas sorry baksonya ini kan dirimu kan pasti mau ngikutin brand A yang gede banget kan. Tapi dengan harga yang setengahnya. Tapi menurutku gini. Nah itu yang aku sampaikan langsung ke pemilik usaha. Nah nanti kalau misalnya reviewnya ya kita jelaskan. Misalnya memang slogannya ini mau mengikuti produk tertentu, ya memang ada harga ada rupa gitu ya. Ini ada alternatifnya. Jadi bahasanya tuh nggak langsung menyerang lah istilahnya gitu. Tapi tetap honest review sih. Jadi menurutku ada beberapa tips sebenarnya buat teman-teman UMKM nih. Karena berkaca sama kejadian-kejadian yang sudah kita bahas tadi kan. Yang pertama nih kalau menurutku harus punya SOP bagaimana mengatasi review. Review itu banyak. Review positif, review negatif, review biasa aja. Semuanya itu harus kita diskusikan bersama tim di usaha kita. Ya, ada complaint handling sih Mas. Complaint handling. Masuknya kan itu ke complaint handling. Iya. Walaupun complaint itu nggak cuman komplain ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi ketika dipuji bagus, ketika dapat review bagus, ketika tiba-tiba viral itu udah tahu mau apa. Yes. Ini contoh aja dulu aku pernah viral Mak. Berasku. Aku masuk seluruh majalah nasional, masuk TV nasional. Aku jadi cover boy di satu majalah swasta. Majalah swah. Pernah, ini nggak bohong nih, nanti aku tunjukin ya. Tahun 2000 berapa lagi. Diklipingin gitu ya? Enggak, masih ada majalahnya. Oh masih ada. Nah gara-gara itu, semua orang pesan berasku. Bingung kan? Nggak punya produk. Kapasitasku nggak bikin beras sama bikin buah kering punyanya Herбор kan beda. Iya. Kita kan butuh waktu kayak bisa nggak Mas? Saya mau pesan beras 5 ton sebulan. Waduh saya belum sampai di level itu waktu itu. Nah ini kan sekarang udah berarti. Sekarang udah. Jadi kan kayak handlingnya gimana nih? Handlingnya gimana? Jadi penting banget menyikapi viral. Apalagi yang viral-viral makanan tuh kan. Tiba-tiba orderannya banyak, semua orang antrian panjang. Ya kan kita harus punya SOP atau mitigasi. Gimana caranya? Terus kemudian harus siap gitu harus ya. siap. Terus kemudian kita harus yang paling penting tuh yang kedua adalah tenang. Ya, itu yang paling penting. Karena kan biasanya orang-orang ini pelaku usaha ya atau siapapun itu ketika diramaikan di sosial media mereka reaktif sekali. Ya karena takut ya. Mungkin kalau reaksinya positif ya mungkin seneng overwhelm. Tapi kalau reaksinya negatif takut kan. Waduh gimana nih gimana. Akhirnya apa yang sering terjadi adalah berdebat panjang di sosial media. Akhirnya malah customer malah ngelihatnya jadi makin super defensif mungkin gitu ya. Ya makin kita gak respect. Soalnya kita lagi menjaga nama baik sesuatu yang kita bangun kan. Betul. Nah ini harus butuh ketenangan biar mengambil langkahnya itu
lebih ya dalam kondisi tenang kan dia bisa Misalnya berpikir kalau panjang. kalau perusahaan kan ada PR, ada Iya, humas yang tahu nih. Misalnya kalau kayak gini kata-katanya harus gini nih. Harus ngeluarin statement kayak gini nih. iya. Nah, kita sebagai UMKM Harus iya. punya seperti itu juga Sebenarnya ya. kalau emang belum ada tipnya nggak apa-apa, tapi kita pikiran harus tenang dulu. Iya. Tenang, kita pikir baik-baik. Kalau perlu kita selesaikan dulu di belakang gitu ya. Nanti kalau sudah kita keluar lagi, kita kasih Inhale. gitu ya. Kita kasih statement. Ya mohon maaf saya salah. Saya ganteng banget gitu ya misalnya. Jadi Kenapa susah. kesana Salah sih? ya. Jadi kan minta maaf, habis minta maaf terus ya misalnya kalau salah. Lebaran. Jadi dia keluar dengan statement yang udah adem, nggak perang gitu loh sama. Kadang-kadang kan reviewer suka dibela sama netizen juga dong. Iya. Wah emang itu. Nah, terus Kompor ya. kita kan juga suka maksudnya Kebawa. kalau misalnya saya jadi si pelaku usaha itu kan juga ikut emosi gitu Iya. kan. Nah ini yang Akhirnya malah akhirnya jadi menindaklanjutinya itu bukan sesuatu yang Nah, positif. dengan tenang itu maka muncullah tadi kita berpikir kalau perlu diskusi sama pelaku usaha lain atau teman-teman yang Iya. paham dampaknya secara hukum misalnya, secara ya itu tadi secara umum Iya. dan kita harus berkata-kata dengan sopan, baik, bijak. Jangan sampai emosi yang di awal itu keluar. Nah, Sehingga sebenarnya mungkin nggak perlu. Jadi ketika orang lihat emosi kita malah jadi jelek kan gitu. iya betul. Pas lagi biar bikin tenang kadang-kadang kita UMKM ya kok di reviewnya nggak bener nih kayak gini. Dia Ya, lagi nggak ya. tenang. Ya, mungkin kita coba pikirkan kalau usaha yang sudah kita rintis ini adalah perjalanan. Sehingga kita pikirkan kalau kita salah mengambil langkah, sesuatu yang buruk bisa berimpact ke Ya. usahanya. Sehingga kita bisa, oke ini bukan emosi sesaat lah, kita harus pikirkan panjang. Step-step apa yang harus Iya. kita lakuin. Dan terakhir mungkin setelah selesai semua permasalahan, kalau bisa ya kita bikin klarifikasi juga. Maksudnya Iya, penting banget itu. di closure ya. Iya, Ini masalah udah selesai antara pihak siapa dan siapa. dihadirkan juga tuh kalau Dihadirkan bisa ya. juga. Terus dipantau juga kan komen-komen negatif yang masih ada tersisa. Ya kita Harus ini kan harus di-playin. bersih-bersih Iya, kan. harus bersih-bersih, Misalnya mohon betul. maaf kemarin sudah gini ada salah paham dan segala macam. Iya, Kalau ada press release-nya ya bagus, misalnya kita bisa ngasih tahu. Kalau tidak kan agak sulit sekali PR ya karena membersihkan nama pribadi, membersihkan nama usaha. iya, Begitu pula dengan misalnya pihak yang melakukan ya, yang review dan lain-lain. Itu juga ya kita kan nggak pengen dua-duanya malah jadi jatuh ya. iya, Ya jadi ada pelajaran positif yang diambil dari hal-hal seperti ini. Dan ini udah terlalu banyak ya kasus-kasus seperti ini, review seperti ini. Jadi harapannya dengan konten naik kelas kali ini pengen membuka mata aja bahwa ini mungkin terjadi, betul. bisa terjadi dan ketika itu terjadi sudah siap bagaimana cara mitigasinya tadi, bagaimana Iya. menanggulangi hal-hal seperti ini. Jadi siap-siap aja tuh. Kalau besok saya viral jadi hidden gem di sini, nah tuh gimana tuh? Siap nggak nambah stok? Siap nggak nambah modal? Siap nggak nambah pegawai? Siap nggak nambah kursi? Siap nggak nambah kecepatan servis? Nah itu Iya. kan udah siap. Dan sudah apa ya? Sudah ada listednya gitu Betul, loh. betul. Dan ketika dapat komen negatif, gimana supaya yang negatif tadi malah jadi elevate, jadi naik gitu ya. Iya. Karena kan sekarang di dunia era digital ini jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Ya, bisa Ya diperbaiki. bisa, tapi bisa diperbaikin. Jadi ya mungkin misalnya review-review ini ada beberapa yang tidak bisa kita hapus gitu, tapi kita bagaimana menanggapi itu sehingga oh ternyata seperti ini. Yang membaca atau tahu belakangan bisa melihat oh tindak lanjutnya seperti ini. Ya, ya, ya. Ya begitu Jadi teman-teman. nggak usah khawatir ya di dunia digital Ya, bisa ada positif dan negatif. Justru sebenarnya jangan dihindari sama sekali, tapi kita persiapkan. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan episode kali ini bisa menambah wawasan kita. Kalau
mau Kita ikutan. review di mana sekarang? Apa? Habis ini kita review kemana? Oke. Ada teman-teman yang punya usaha makanan kita mau review. Kita review. Kita liput sekalian, kita masukin ke Instagram dan TikTok kita. Ayo, bener nggak? Mau Ngelis nih, ya, mau nggak ngelis Terus, ya. Kalau punya usaha mau didatengin boleh loh kita diundang. Boleh. Soalnya kita lapar, belum Bayar deh. bayar. Dikit ya. Diskon. Diskon. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast naik kelas.